Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Rubaiti, NIM 64241572. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam memahami bagaimana seseorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja tim dan organisasi. Kepemimpinan adalah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, setiap aktivitas bekerja, organisasi, bahkan kegiatan kelompok pun membutuhkan pemimpin. Cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan membuat keputusan dan mengarah anggota tim sangatlah menentukan apakah sebuah tujuan bisa tercapai dengan baik atau justru mengalami hambatan. Di dalam dunia kerja, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan. Banyak orang memiliki posisi tinggi, tetapi belum tentu mempunyai kepemimpinan. Sebaliknya juga, ada juga orang yang tidak memiliki jabatan formal, namun memiliki pengaruh kuat sehingga kemampuan menggerakkan orang lain. Karena itulah, memahami gaya kepemimpinan sangatlah penting agar kita dapat mengenali kelebihan dari diri sendiri, mengetahui cara memimpin tim dengan efektif, serta belajar menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan karakter anggota tim. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 gaya kepemimpinan yang paling dikenal, yaitu otoriter, demokratis, laissez-faire, transformasional, dan transaksional. Kita akan melihat bagaimana masing-masing gaya kerja pada kelebihan dan kekurangannya, serta kapan gaya tersebut sebaiknya digunakan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua memahami bagaimana kepemimpinan akan hanya tentang memerintah, tetapi tentang bagaimana kita membangun hubungan, memberikan arah, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pembahasannya. Gaya kepemimpinan pertama adalah otoriter. Pada gaya ini, pemimpinmu mengambil alih hampir seluruhnya keputusan, memberikan instruksi satu arah, dan mengontrol pekerjaan secara ketat. Gaya ini biasanya efektif saat dibutuhkan keputusan yang cepat atau dalam keadaan darurat. Namun, ketika diterapkan terus-menerus, tim dapat merasakan tertekan dan tidak bebas mengeluarkan ide sehingga kreativitasnya rendah. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah demokratis. Pada gaya ini, pemimpin melibatkan anggota tim. Proses pengambilan keputusan, pemimpin membuka ruang diskusi, mendengarkan pendapatan, dan menghargai kontribusi setiap anggota. Gaya ini juga dapat meningkatkan kerjasama tim, rasa memiliki, dan kreativitas tim. Kelemahannya adalah proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lama karena melibatkan banyak pendapat. Selanjutnya, yang ketiga adalah gaya laissez-faire. Pada gaya ini, pemimpin memberikan kebebasan besar kepada anggota timnya. Pemimpin tidak terlalu banyak mengatur dan tim membolehkan mengatur cara bekerja masing-masing. Gaya ini cocok untuk tim yang sudah ahli dan pengalaman. Tetapi, jika diterapkan pada tim yang kurang terarah, gaya ini menyebabkan kekacauan yang tidak tercapainya target kerja. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin dengan gaya ini fokus pada perubahan, inovasi, dan visi jangka panjang. Mereka banyak memberikan motivasi, inspirasi, dan membangun hubungan emosional yang positif dengan timnya. Gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan semangat kerja, kreativitas, dan komitmen anggota tim. Namun, pemimpin transformasional harus memiliki energi yang sangat besar, kemampuan komunikasi yang baik, dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah gaya kepemimpinan transaksional. Gaya terakhir ini adalah, pada gaya ini pemimpin menerapkan sistem hadiah dan hukuman. Jika tim mencapai target, maka mendapatkan hadiah. Jika tidak, ada konsekuensinya. Gaya ini efektif untuk pekerja yang membutuhkan hasil struktur dan disiplin tinggi, tapi seringkali kurang mendorong kreativitas karena
fokus hanya pada aturan dan targetnya. Dari kelima gaya pemimpin ini, kita dapat melibatkan bahwa setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada satu gaya pun yang paling benar, karena efektivitasnya sangatlah bergantung pada situasi, jenis kerja, dan karakter tim yang dipimpin. Seseorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar sesuai dengan kebutuhan timnya. Terima kasih telah menonton video ini. Arigatou.